Ya, sebenarnya kalau boleh saya ceritakan Mhm. bahwa kejadian ini sudah terjadi pasca Natal dan Tahun Baru. Bermula dari banyak laporan yang masuk ke kami bahwa, eee, harga mulai merangkak naik. Kami cross check ke beberapa, pihak termasuk Badan Pangan dan Kementerian Perdagangan, mereka menyatakan bahwa tidak ada kenaikan. Eee, tetapi saya masih, meyakini bahwa ada masalah dalam proses ini. Ternyata memang kondisi ini, terjadi karena DMO yang sudah dipenuhi oleh beberapa produsen, pada saat kondisi minyak langka pada Februari 2022. Nah, ini sebenarnya penyebabnya sehingga produsen fokus pada melakukan distribusi, ekspor ya, dibanding penambahan DMO yang, dalam negeri butuhkan. Ini kendala awalnya sehingga, informasi ini, kami sebar, banyak bahwa minyak kita tidak banyak ada di, pasar tradisional di Indonesia. Baru setelah informasi ini ramai menjadi perbincangan di banyak media, baru pemerintah melakukan, eee, upaya-upaya pemanggilan terhadap produsen-produsen. Walaupun informasi ini sebenarnya sudah kami sampaikan, eee, bulan lalu ya, bulan lalu sudah kami sampaikan bahwa akan ada gejolak di minyak kita khususnya, karena memang minyak kita sudah mulai langka dan harganya tidak, sesuai dengan harga eceran tertinggi. Baik, ini artinya masih ada, dampak-dampak dari, tahun Februari yang Anda katakan begitu ya, di pada tahun 2022. Dan mengapa ini sangat telat sekali untuk, apa ya, diketahui pemerintah begitu hingga akhirnya, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga ini di pasaran, Pak Mansuri? Sebenarnya bagian dari bukti bahwa pemerintah tidak bisa mengawasi, melihat secara detail kondisi di lapangan, sampai pada titik ini. Ini kita bisa melihat bahwa kondisi distribusi yang tidak dapat diawasi dan bagaimana kondisi di lapangan tidak dapat dimengerti oleh Kementerian Perdagangan atau, eee, pemerintah sendiri. Maka kami sebenarnya dari sini ini, merupakan bahan belajar atau evaluasi untuk kita bisa, lebih awas, lebih teliti, bagaimana proses distribusinya, didistribusikan di mana saja. Jangan sampai produsen bilang bahwa minyak aman, sudah kita ternyata tidak ada barangnya gitu. Ternyata memang di lapangan tidak ada, eee, minyak kita gitu. Dan ini bukti bahwa sesungguhnya produsen memberikan, DMO-nya di awal tahun lalu, di tahun-tahun lalu. Walaupun pemenuhannya sudah di awal tahun, tapi, mereka abai terhadap kondisi di lapangan saat ini. Ini yang perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah saat ini. Baik, untuk lebih jelasnya ini sejak kapan sih Pak, minyak, kita ini sudah, terpantau memang sudah langka begitu di pasaran? Ya, Desember akhir itu sebenarnya bermula dari, kenaikan harga. Jadi informasi yang kami terima dari pedagang, bahwa harga minyak kita itu mereka terima, pedagang terima dari produsen 14.000. Saya tanya, "Kalau 14.000 kalian jual berapa?" Kami jual 15.000, mereka jawab. Kalau 15.000 berarti di atas harga eceran tertinggi, artinya ada masalah. Nah, ini yang sesungguhnya bermula dari situ, kita terus melakukan upaya-upaya agar, pemerintah bisa mendistribusikan minyak kita melalui IKP. Tetapi faktanya sampai detik ini, kami justru mendapatkan minyak curah, bukan minyak kita gitu. Artinya minyak kita itu memang, menurut, beberapa produsen, mereka sudah berhenti produksi. Jadi, kami menyimpulkan, kesimpulan sementara bahwa untuk mendapatkan minyak kita butuh waktu yang cukup. Padahal sebentar lagi kita harus menghadapi Natal dan menghadapi, lebaran. Ini yang akan jadi masalah, ke depan, Mbak. Baik, jadi menurut Anda apakah ini akan berlanjut hingga menjelang puasa dan lebaran nanti? Selama pemerintah tidak melakukan upaya, mereka atau melakukan,
tekanan terhadap produsen, bagaimanapun Mhm. juga mereka punya tanggung jawab untuk keberlangsungan konsumsi dalam negeri. Tidak hanya memikirkan keuntungan untuk dibawa ke luar negeri, tetapi DMO juga harus terpenuhi walaupun kewajiban mereka sudah terpenuhi di periode sebelumnya, tetapi mereka punya kewajiban juga untuk memikirkan bagaimana eh, konsumen atau masyarakat kita ke depan. Maka pemerintah harus lebih tegas, mencari solusi, mengumpulkan mereka semua untuk mempercepat proses eh, distribusi minyak kita atau produksi minyak kita sehingga di tahapan bulan depan minyak kita sudah bisa membanjiri eh, Indonesia. Jika bulan depan sudah bisa membanjiri, maka kondisi puasa dan Lebaran kita akan bisa tersenyum menghadapi kondisi gejolak yang saat ini kita alami. Baik, Pak Mansuri, ini kalau misalkan kita melihat begitu ya situasinya seperti ini, kelangkaan ini terjadi akibat pemerintah dalam menetapkan 2 harga minyak sawit mentah. Apakah ini ada hubungannya dengan, kebijakan tersebut? Kalau kita lihat memang Pak Mansuri untuk biodiesel dan industri pangan, ini kan 2 harga tersebut kan memang tidak setara begitu ya, lantaran memang harga jual untuk biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk industri pangan, termasuk minyak goreng. Apakah ada, sebab akibat oleh, kebijakan itu sendiri? Ya kalau kita tarik ke belakang, banyak kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yang tidak memikirkan bagaimana dampak dari kondisi minyak goreng di masyarakat. Ini sesungguhnya yang harus menjadi catatan bagi Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang berubah itu sesungguhnya akan berdampak pada proses produsen terhadap konsumsi dalam negeri. Ini yang harus dipikirkan bersama dan kalau ditanya apakah ada dampak dari itu, kami menyatakan memang ada dampak dari situ. Tetapi memang pemerintah sendiri dalam proses pengawasan dan pendistribusian itu memang tidak memiliki efektivitas dalam proses pengawasan. Ini juga menjadi bagian dari uh, hal penting yang harus kita jaga bersama sehingga ke depan semua proses itu termasuk kebijakan-kebijakan yang nanti akan diterapkan ke depan itu dapat melihat dari sisi dan faktor-faktor lain di produksi dalam negeri.